Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan pembangunan. Nah, sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nilu Putu Caryani dengan NIM 1817051134, kemudian ada Niko Mamilitri Sumadewi dengan NIM 1817051113, dan saya Ketut Destri Nahari dengan NIM 1817051133. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita presentasikan kali ini, yang pertama ada pengertian perencanaan pembangunan, yang kedua komponen utama, tujuan dan juga fungsi dari perencanaan pembangunan, yang ketiga ada jenis-jenis perencanaan pembangunan, yang keempat ada tahapan perencanaan pembangunan, yang kelima ada peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan, yang keenam ada tantangan pembangunan Indonesia ke depannya, dan yang terakhir yaitu perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Baik, itu saja pokok pembahasan yang akan kami presentasikan. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari perencanaan pembangunan. Jadi perencanaan pembangunan ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada perencanaan dan yang kedua ada pembangunan. Perencanaan ini diartikan sebagai suatu upaya untuk menentukan tindakan di masa depan dari berbagai alternatif pilihan yang ada dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kemudian pembangunan ini diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan kemakmuran di masyarakat melalui pengembangan ekonomi. Jadi secara umum perencanaan pembangunan diartikan sebagai tata cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Kemudian perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kemudian pokok pembahasan yang kedua itulah komponen utama, tujuan dan fungsi dari perencanaan pembangunan. Berdasarkan dari pengertian dari perencanaan pembangunan, maka komponen utama dalam perencanaan pembangunan yaitu merupakan usaha pemerintah secara terencana dan secara sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan. Yang kedua, mencakup periode jangka panjang, menengah, dan tahunan. Yang ketiga, menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat, mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Kemudian masuk kepada jenis-jenis dari perencanaan. Yang pertama itu digolongkan berdasarkan jangka waktunya. Ada perencanaan jangka panjang, yaitu perencanaan yang mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada masa era Orde Baru, perencanaan ini mencakup jangka waktu 25 tahun. Kemudian dewasa ini perencanaan ini hanya mencakup jangka waktu 10-20 tahun. Kemudian ada perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan yang mencakup jangka waktu 4-5 tahun dan merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek atau sering disebut dengan perencanaan tahunan karena mencakup jangka waktu 1 tahun. Perencanaan ini juga sering digunakan sebagai indikator maupun target kinerja dalam program maupun pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD maupun APBN. Kemudian perencanaan berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah perencanaan komando, yaitu perencanaan yang dilaksanakan secara terpusat dan dikomandokan secara langsung oleh pemerintah secara tegas dan keras. Kemudian ada perencanaan dengan rangsangan, yaitu perencanaan yang menekankan pada demokratis dan menekankan pada mekanisme pasar. Kemudian berdasarkan alokasi sumber daya. Yang pertama itu adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini menjadi komponen utama dalam semua perencanaan. Dan ketika uang yang tersedia tidak cukup, maka tujuan dari perencanaan bangunan tersebut tidak akan tercapai. Kemudian ada perencanaan fisik, yaitu sebagai upaya untuk menjabarkan program dan kegiatan pembangunan melalui pengalokasian faktor produksi, sehingga mampu memaksimalkan penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Dan perencanaan berdasarkan tingkat keluasannya. Yang pertama itu adalah perencanaan indikatif. Perencanaan ini lebih mengarahkan pada sektor pertambangan, sektor pertanian, dan sektor transportasi. Kemudian ada perencanaan imperatif, yaitu hampir sama dengan perencanaan komando, hanya saja di sini terdapat berbagai pengawasan secara menyeluruh oleh negara terhadap faktor-faktor produksi dan tidak ada kedaulatan konsumen di dalamnya. Kemudian perencanaan berdasarkan sistem ekonomi. Yang pertama adalah perencanaan pembangunan dalam sistem kapitalis, yaitu perencanaan yang didasarkan pada mekanisme pasar sehingga peran swasta sangat besar di sini. Kemudian ada perencanaan pembangunan dalam sistem komunis,
yaitu perencanaan terpusat yang dilakukan secara komando dalam kegiatan sosial, ekonomi, sehingga peran pemerintah sangat mutlak di sini. Kemudian ada perencanaan pembangunan dengan sistem campuran. Jadi di sini itu adalah gabungan dari kedua perencanaan tadi, sehingga peran pemerintah maupun peran swasta sangat diperlukan di sini. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama, perencanaan sentralistik, yaitu kebijakan pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah hanya melaksanakan perintah dari pemerintah pusat. Kemudian perencanaan desentralistik, yaitu pemerintah daerah mempunyai hak atau peranan yang cukup penting dalam melakukan perencanaan di sini, karena dia memiliki wewenang tersendiri dalam melakukan perencanaan pembangunannya. Baik, materi yang akan saya bahas pertama adalah tahapan perencanaan pembangunan, di mana dalam perencanaan pembangunan tentu saja terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Dan tahapan ini juga menggambarkan tugas pokok dari Badan Perencanaan Pembangunan. Tahapan-tahapan yang dimaksud terdiri dari yang pertama adalah tahapan penyusunan rencana, di mana tahapan awal dari kegiatan perencanaan pembangunan adalah penyusunan rencana, yang dimulai dengan penyusunan naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tugas atau tanggung jawab dari Badan Perencanaan Pembangunan, baik dari Bapenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tingkat nasional maupun Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tingkat daerah. Nah, apabila penyusunan rencana ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan. Tahapan kedua adalah tahapan penetapan rencana. Penetapan rencana ini adalah tahapan selanjutnya setelah penyusunan rencana, di mana rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi apabila mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, RPJP atau rencana pembangunan jangka panjang perlu mendapatkan pengesahan dari DPRD setempat. Sedangkan RPJM atau rencana pembangunan jangka menengah dan RKPD atau rancangan kerja pemerintah daerah cukup mendapatkan pengesahan dari kepala daerah. Selanjutnya yaitu tahapan pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah perencanaan pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka selanjutnya dimulai dengan proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, namun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab untuk atau dalam melakukan pengendalian atau monitoring, di mana kegiatan monitoring ini merupakan suatu kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul, sehingga dapat mengambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan pengendalian merupakan rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang secara cepat yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana, di mana setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Perencanaan masih mempunyai tanggung jawab yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama dalam kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah diselesaikan atau yang telah selesai dilaksanakan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Materi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan, di mana dalam literatur ekonomi pembangunan terdapat 3 peran utama pemerintah dalam rancangan pembangunan. Yang pertama yaitu sebagai pengalokasian sumber daya yang dimiliki negara untuk pembangunan. Yang kedua yaitu sebagai penciptaan stabilitas
atau stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, dan sebagai pendistribusi sumber daya. Penjabaran ketiga peran tersebut terdapat pada atau dapat dilihat pada Undang-Undang atau Pasal 33 Undang-Undang 1945 di amandemen yang keempat, di mana dalam ayat 2 dan ayat 3 disebutkan bahwa negara menguasai bumi serta kekayaan alam yang dikandungnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan penting bagi kehidupan orang banyak. Sedangkan pada ayat keempat menyebutkan bahwa perekonomian diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta prinsip-prinsip lainnya. Nah, jadi secara umum dapat disimpulkan atau dapat dikatakan bahwa pemerintah sangat berperan penting dalam perancangan pembangunan, di mana pemerintah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan program-program pembangunan, karena pemerintah memegang peran untuk menentukan proses pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik, yang mana hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan, serta ketentraman bagi masyarakat. Materi terakhir yang akan saya bahas di sini adalah tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Ada beberapa tantangan pembangunan Indonesia ke depannya. Yang pertama yaitu ada otonomi daerah, di mana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meletakkan otonomi daerah di daerah kabupaten atau kota. Otonomi daerah sendiri adalah kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya atau kepentingan masyarakat, atau kepentingan untuk membuat aturan sendiri guna mengatur daerahnya atau mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah memang sangat penting bagi kelangsungan suatu daerah. Namun di sisi lain, otonomi daerah ini dapat menciptakan ego daerahnya sendiri atau memiliki kepentingan sendiri, sehingga dapat menimbulkan konflik antar daerah tetangga atau daerah-daerah lainnya, sehingga itu dapat menjadi ancaman bagi kerangka negara Republik Indonesia. Selanjutnya, tantangan atau ancaman pembangunan Indonesia ke depannya yaitu ada pergeseran orientasi pembangunan sebagai negara maritim. Selanjutnya ada ancaman dan peluang globalisasi, di mana ancaman dan peluang globalisasi ekonomi ini terhadap Indonesia mengindikasikan hilangnya batasan-batasan negara dalam proses ekonomi global. Dan proses ekonomi global cenderung melibatkan banyak negara sesuai dengan keunggulan kompetitifnya, seperti sumber daya manusia, sumber daya buatan, kebijakan pemerintah, infrastruktur, keamanan, dan sebagainya. Peluang ataupun manfaat dari adanya globalisasi ini adalah adanya spesialisasi produk yang didasarkan pada keunggulan absolut atau keunggulan komparatif. Yang kedua yaitu ada potensi pasar yang besar untuk bagi produk massal. Selanjutnya ada kerjasama pemasaran bagi hasil sumber daya alam untuk memperkuat posisi tawar, dan adanya pasar bersama untuk produk-produk ekspor. Sedangkan ancamannya adalah memanjangnya produk-produk asing yang menyerbu pasar-pasar domestik, sehingga tidak kompetitifnya harga produk-produk lokal. Selanjutnya, tantangan terakhir adalah kondisi objektif akibat krisis ekonomi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang perencanaan pembangunan di berbagai sektor.
Yang pertama ada sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi selama 5 tahun ke depan diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan dalam menggunakan sumber daya tersebut guna memproduksi barang maupun jasa yang bernilai tambah tinggi sehingga memenuhi pasar dalam negeri maupun luar negeri. Nah, hasil yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung dengan sumber daya ekonomi yang dimanfaatkannya sehingga meningkatkan kesejahteraan adil dan merata. Nah, selanjutnya pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui 2 tahapan. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi dan yang kedua peningkatan nilai tambah ekonomi. Yang mana kedua pendekatan ini itu menjadi landasan bagi sinergi dan juga kebijakan lintas sektor yang terdiri dari sektor pangan dan pertanian, kemudian sektor pariwisata, sektor ekonomi kreatif dan juga sektor ekonomi digital. Nah, sektor yang kedua yaitu mengurangi kesenjangan. Dalam pendekatan dan juga strategi pengembangan wilayah, tidak hanya mencangkup tentang pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga tentang pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, yang dimana ini dapat mewujudkan keunggulan kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pada tahun 2020 sampai tahun 2024, pengembangan wilayah ini dilakukan melalui 2 strategi. Yang pertama ada strategi pertumbuhan dan yang kedua yaitu tentang mengenai strategi pemerataan. Nah, yang mana kedua strategi tersebut digunakan untuk mencapai sarana dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia di kedua koridor, seperti dalam meningkatkan produktivitas, kemudian penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah, dan serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Jadi seperti itu. Nah, sektor yang ketiga yaitu memperkuat infrastruktur. Nah, dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia, salah satu strategi yang bisa digunakan yaitu pembangunan infrastruktur. Yang mana perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun dengan demikian, daya saing infrastruktur di Indonesia itu masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, untuk itu pada tahun 2020 sampai tahun 2024, pembangunan infrastruktur itu akan diprioritaskan pada 3 fokus utama, yaitu infrastruktur untuk pemerataan pembangunan, kemudian infrastruktur pembangunan ekonomi, dan yang terakhir pembangunan perkotaan. Jadi seperti itu. Nah, sektor yang keempat yaitu peningkatan SDM yang berkualitas, yang mana tingginya proporsi penduduk yang berusia produktif merupakan struktur dari penduduk Indonesia. Yang mana perubahan dari struktur penduduk ini tentu akan membawakan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi berupa uang dalam jangka menengah maupun jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga menghantarkan Indonesia menjadi negara yang berpenghasilan menengah ke atas. Jadi seperti itu. Nah, revolusi yang kelima yaitu pembangunan kebudayaan, yang mana revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan yang memiliki kedudukan penting dan juga berperan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan juga sikap itu dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan juga modernisasi. Nah, sektor yang keenam yaitu sosial budaya, yang mana struktur penduduk di Indonesia di tahun 2025 diperkirakan ditandai dengan tingginya proporsi kelompok usia produktif dengan kisaran 174 juta sampai 180 juta jiwa. Hal ini akan menunjukkan bahwa momentum tersebut untuk meraih bonus demografi. Nah, guna memanfaatkan momentum tersebut, Indonesia harus mampu meningkatkan produktivitas dan penciptaan nilai tambah melalui penciptaan angkatan kerja yang kompetitif. Jadi seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.